Alright, selamat pagi, siang, sore kakak adik, om tante sekalian. Hari ini saya akan melakukan update lagi ya untuk progress balance trading bergaya investasi atau investasi bergaya trading. Tabungan saya 9 bulan di OctaFX 1 itu tembus 6.000 US dollar. Pertanyaannya kira-kira 6.000 ini investasi saya berapa? Kemudian bunganya itu berapa? Ya, kita akan bahas di sini ya nanti. Nah, saya akan overview lagi sedikit hanya untuk refresh saja bahwa biasanya kita menabung di bank itu, kita investasi setiap bulan, maka bank akan menyekolahkan uang kita supaya kita mendapatkan bunga, ya. Jadi dan bunga yang kita dapat itu pasti selalu dapat dan resikonya rendah, maka bunga itu kecil, ya. Jadi dengan cara yang sama saya akan mencoba memimik apa yang dilakukan oleh bank itu dengan berinvestasi di akun forex ya, di akun forex kemudian saya menggunakan robot untuk menyekolahkan uang saya dan inilah yang sekarang terjadi. Kita sedang melihat progresnya sampai saat ini sampai tanggal 6 dan sekarang di salah satu akun saya itu di OctaFX 1 9 bulan saya melakukan menabung di OctaFX 1 ini balance saya tembus 6.000 US dollar ya. Oke. Sekarang yang di sini. Pertanyaannya sekarang berapa banyak yang kita dapat yang saya dapat sepanjang bulan ya, mulai dari awal sampai dengan sekarang. Dan kita bisa lihat di sini ini adalah recordnya ya. Saya mulai dari 39, 84 khusus untuk bulan Agustus ini hanya sekitar 3 atau 4 hari kalau nggak salah di bulan Agustus itu. Jadi kita bisa bilang saya start bulan September lah. Dan ini pergerakannya seperti ini dan ini kan terus terus naik ya, terlihatnya seperti itu ya. Nah, kenapa di bulan Mei ini turun ya karena Mei belum selesai. Nanti kita lihat juga nanti akhir Mei apakah dia sukses melewati 484 atau di bawahnya ya. Seperti ini histori yang saya lakukan dan kita bisa lihat bahwa saya tidak melakukan investasi setiap bulan. Di sini keuntungan saya karena saya ya ke investasi kalau punya uang aja, kalau tidak punya uang saya nggak melakukan investasi. Tetapi terus robotnya bekerja dan memberikan saya keuntungan setiap bulan dan itu naik-naik terus ya. Di bulan April kemarin sampai bulan April itu 484 dolar dan sekarang sedang naik secara bertahap dan menuju ke 133 di bulan Mei. Oke. Nah, selanjutnya di sini pergerakan kumulatif gain-nya ya, kumulatif gain secara keseluruhan. Jadi sampai dengan bulan Mei, minggu pertama ini, gain saya itu sudah mencapai 2.332. Jadi kalau Bapak, Ibu, Kakak, adik, om, tante sekalian mau mengetahui kira-kira saya menabung total berapa sudah selama 9 bulan ini. Saya menabung 3.700. Bunganya sampai saat ini yang saya terima 2.332. Jadi itu gain to investment rasionya 62%. Banyak ya, banyak ya. Bank tidak akan memberikan yang seperti ini. Jadi saya berpikir juga sih memang kelihatannya kita harus melakukan trading di forex untuk mendapatkan gain-gain yang mungkin lebih dari bunga bank yang biasa kita dapat kalau kita menabung di bank-bank gitu ya. Oke, kemudian ini saya perlihatkan juga historis di akun OctaFX 1 saya ini yang total 6.000 balance-nya itu. Pergerakannya seperti apa, ini di awal-awal sekali saya menabung, ya di awal-awal sekali saya menabung itu, ini, resiko. Jadi yang warna hijau ini dulu ya Bapak Ibu sekalian, Kakak, adik, om, tante, yang warna hijau ini adalah resiko. Saya benar-benar, sedang berusaha untuk, waktu itu ya, di awal-awal, sedang berusaha untuk, memainkan robot ini gimana caranya supaya resikonya serendah-rendahnya. Pertama kali saya melakukan trading itu resikonya main di sekitar 30-an, ini gila memang. Tapi kemudian saya invest lagi, ada, investasi lagi, saya riset lagi resikonya, kemudian dia bermain di sekitar sini. Nah, ini di sebelah yang naik lagi itu sekitar di bulan Februari ketika pasar US dollar itu lagi jelek-jeleknya dan robot itu tertipu, quote and quote tertipu oleh pasar dan dia berusaha untuk membalikkan keadaan dan memang sukses ya. Dan ternyata di sini saya tidak merubah lot saya itu 0,04. Yang ini adalah lot ya. Perubahan lot saya kita bisa lihat historinya. Lot saya 0,04 dan memang ini terlalu beresiko. Karena beresiko coba saya keluar dari ini ya presentasi. Saya mau tunjukkan saja. Saya bilangnya beresiko di sini karena memang saya juga sedang berusaha untuk
mengurangi si faktor risiko. Jadi ini adalah masih waktu itu masih trial and error ya. Nah, di bulan kita lihatlah di sini ya. Di bulan Januari saja, ini 16 Januari 2023, value-nya di sini apa namanya balance ya. Jadi garis yang di sini Bapak Ibu yang sekarang tersilek ini adalah balance ya. Itu 2.700, bayangkan. 2.700 aturan main saya adalah kalau 2.700 harusnya lot saya 0,02. Tetapi saya pakai berapa? 0,04. Ini resiko ya. Kemudian di sini balance saya akhirnya saya tambah nih. Di sini kan ada saya garis investasi nih. Saya menambah. Berapa balance-nya di sini? 3.700. Harusnya lot saya berapa? 0,03, tetapi saya pakai berapa? 0,04. Makanya di sini tuh resikonya jadi tinggi. Seharusnya kalau mengikuti aturan main di robot saya itu kalau 0,02 berarti saldo 2.000 belum ke 3.000. 0,03 berarti saldo 3.000 belum ke 4.000. Ya antara 3.000 dan ke 4.000. Seperti itu seterusnya. Dan ini kenapa dia naik di sini. Akhirnya saya investasi di awal April ya, maaf. Di awal April itu saya mulailah dapat sini 4.700 di sini. Nah, di sini baru benar. Saya 0,04. Apa yang terjadi memang lot saya di sini pasar Amerika jelek, saya dapatnya 10% drawdown. Negatif ya di sini ya. 10% drawdown, tetapi ini masih lebih baik dibanding yang sebelumnya. Resikonya lebih rendah karena saya sudah sesuai dengan aturan saya ya. Di bulan Mei ini saya tidak menambahkan apa-apa, belum melakukan investasi karena investasi sudah saya lakukan 2 kali di awal April dan di akhir April ya. Sehingga di bulan Mei ini saya tidak akan melakukan investasi. Ternyata balance saya itu sudah menyentuh waktu saya investasi itu 5.700 kan, makanya di sini saya naikkan 0,05 di sini. Nah, sampai minggu pertama Mei saya sudah mencapai 6.000 balance saya. Pertanyaannya kemudian, apakah saya harus naikkan nih minggu kedua nanti menjadi 0,06? Enggak. Saya akan tunggu sampai selesai bulan Mei, mungkin saya akan naik ke 0,6. Itu ya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata di akhir bulan Mei 7.000 US dollar gimana? Saya punya total tabungan. Apakah saya akan naikkan ke 0,07 langsung, skip 0,06-nya? Itu mungkin tidak akan saya lakukan, tetap saya akan berurutan 0,06 dulu baru 0,07 ya. Kira-kira seperti itu update-nya dari akun Okta Forex saya yang pertama ya. Nah, sekarang kita mulai keseluruhan akun-akun kita ya, seperti biasa weekly, ini weekly report. Di sini kalau kita perhatikan ini adalah sampai week 18 ini semua total gain saya all of time itu 3.800, sudah hampir 4.000 ya dari ke semua 4 akun yang saya punya. Investasi keseluruhan yang sudah saya lakukan adalah 7.000. Secara average saya sudah mendapatkan 53% rate of return ya, return from investment. Jadi 53%. Cukup kencang nih return of investment-nya. Dan itu dua ada besar ya, 62% dari OctaFX 1 dan 54% dari OctaFX 2. Sementara di OctaFX 2 ini sebenarnya investasinya tidak terlalu banyak saya lakukan, saya hanya di awal-awal pertama kali saja saya buka, kemudian sampai sekarang saya tidak melakukan investasi apa-apa, dia bergerak aja sendiri gitu. Nah, sama juga dengan akun di sini di FX Pro dan juga di Monex. Mulai overview lagi untuk jadi saya biarkan saja. Yang saya fokus hanya di OctaFX 1. Nah, total balance saya keseluruhan sudah mencapai 10.900 ya. Lumayan ya. Jadi ini memang membuat saya jadi semakin giat menabung sebenarnya. Dan tanpa sadar saya sudah sampai, saya bahkan bisa menabung sampai total 7.000 ya selama 9 bulan itu, which is mungkin kalau saya tidak punya goal, itu pentingnya goal sebenarnya ya, ketika kita menabung. Jadi ketika saya punya goal, saya kaget-kaget juga sebenarnya saya bisa menabung sampai 7.000 ya dalam waktu 9 bulan itu gitu. Dan ini adalah gain yang saya dapat ya, totalnya balance saya sudah mencapai 10.900. Ini luar biasa sih menurut saya ya, menurut pendapat saya sejauh ini. Mudah-mudahan ya ini kalau memang masih lancar, robotnya akan terus melakukan performanya seperti yang sudah dilakukan selama 9 bulan ini ya. Oke, dan kita lanjutkan lagi.
Sekarang progres kita seperti apa untuk balance kita compare antara akun 1 sampai akun 4 balance itu memang, besar di sini ya sampai 6 ribuan, ini sampai sini minggu pertama Mei. Kemudian OctaFX 2 itu ada di bawahnya sekitar 2 ribuan, 2.300-an dan ini yang kedua yang 3 dan 4 ini adalah FX Pro dan juga Monex ya. Jadi 3 akun yang terakhir ini saya tidak pernah utak-atik untuk menambahkan investasi saya bulanan. Saya hanya fokus di akun OctaFX 1 saja. Targetnya sampai $1.000 nantinya baru mungkin saya akan bergerak ke salah satu dari 3 akun ini. Nah, balance, sampai sejauh ini pergerakannya masih awal ya, masih sangat awal, gain ya. Jadi ini hanya gain saja. Gain dalam 1 bulan kita akan fokus ke sini bulan Mei, masih sangat awal karena minggu pertama Mei. Nah, ini menariknya ya di sini, secara keseluruhan ya, incremental saya setiap bulan, bulan itu saya dapat 8%. Jadi 8%, per bulan saya punya bunga bank ya, quote and quote, bunga bank itu rata-rata 8% ya. Di sini saya dapat sekitar, 6 something atau 7 ya, 7 atau 8% dan ini baru mulai saja minggu pertama saya sudah dapat 2% per bulan total. Ya jadi memang, jauh sekali kalau dibanding dengan kita menabung biasa di bank, ya. Bank ini kalau 2% ini ya ini setahun ini, dan ini saya dapatnya di sini ini 1 minggu, ya. Oke, kita lanjut lagi komparasi dari week 16, 17, dan juga week 18 ya. Jadi week 16 ini terbaik dia, walaupun seperti saya sebutkan di video saya di minggu kemarin, minggu s minggu-minggu di bulan April ini dan juga sampai minggu pertama ini itu jelek ya, pasar Amerika bahkan diprediksi sampai mid 2024 itu akan jelek. Belum lagi kita juga tahu bahwa Rusia dan kawan-kawan itu akan membuat satu mata uang baru ya, BRICS itu, dan itu salah satu cara untuk melemahkan US dollar juga ya. Mungkin nanti US dollar akan berada di level-level yang lebih terhadap euro terutama, misalnya kita lihat, euro US dollar biasanya main sekitar 1,01 ya, 1,03, ini sekarang sudah 1,1 ya. Mungkin dia turun, mungkin juga dia akan stabil di situ. Kita akan, continue aja. Yang jelas robot saya terkonfirmasi bahwa robot saya bisa menyesuaikan perubahan-perubahan yang ekstrim seperti yang terjadi saat ini, gitu. Ya, bulan ini sendiri saya dapat 1,8 atau 2% itu ya, dan untuk Octaforex 1, week 1 saya sudah 2,26%, ya. Right. Nah, ini performa, sampai dengan week 18 untuk masing-masing akun ya. Ini OctaFX 1 kita lihat saya menabungnya rutin ya, rajin. Ini April, sebenarnya bulan Mei ada saya menabung harusnya, karena ini harusnya bagi 2 ya, 600 dan 600 sampai dia 1.300-an ini, karena ini awal April dan akhir April. Harusnya akhir April itu saya pindahkan ke awal Mei. Tetapi ya udah saya masukkan karena memang saya investasinya top up-nya di akhir April, ya udah masukkan saja. Makanya dia jadi melambung tinggi seperti ini. Sementara di OctaFX 2 sendiri saya investasinya itu hanya 1, 2, 3 kali. Terakhir di bulan Maret, itu pun Rp5.000.000, 300-an, $300-an ya di sini ya, $300-an. Dan ya, dan inilah, pergerakannya $100-an per bulan saya dapat. Dan ini sedang progres ya bulan Mei. Kalau untuk yang di sini ini adalah FX Pro. FX Pro saya investasi satu itu di sekitar $900, kemudian satu lagi 190 something, mau dekat-dekat $200. Dan setelah itu saya tidak lagi melakukan investasi. Saya biarkan saja. Dan ini dia ngasih saya income per bulannya itu sekitar 60 atau 70 dolar. Jadi bulan Maret, bulan April itu mirip-mirip, dan ekspektasi saya nanti bulan Mei juga itu akan mirip-mirip sekitar 70 atau 80 dolar ya. Nah, bagaimana dengan yang ini kok nampaknya turun-turun ya, yang di Monex Indonesia ya. Saya investasi satu kali ini memang, jadi uang saya apa ya, sisa uang ya. Jadi saya sekitar 800-an something, ini 900 mungkin. Ya di sini saya nabung satu kali itu aja di bulan Januari, dan saya tidak melakukan, investasi-investasi apa-apa lagi, saya biarkan aja robotnya. Dan ini kenapa turun, ini turun bukan karena, robotnya salah-salah ya Bapak Ibu sekalian, ini turun terjadi karena saya setting robot. Setiap bulan saya setting dan baru selesai itu di bulan Maret.
settingan saya itu, dan ini dia mulai sedikit rata di sini, ya gitu. Ekspektasi saya Mei itu karena saya sudah tidak mengubah-ubah lagi settingan robot, Mei itu juga akan sekitar sekitar di level sini juga, ya kira-kira gitu. Nah, kita lihat lagi performa di minggu ke-18 ini atau minggu pertama bulan Mei, aman ya. Jadi setelah saya riset, semua di OctaFX 1 sampai saat ini maksimal di 2% drawdown. Saya lihat resikonya aja 2% drawdown. Di sini kurang dari 4% drawdown. Oke, di sini 5% drawdown, fine. Nggak ada masalah karena ini Euro GBP ya. Oke, ini harusnya Euro GBP. Euro GBP itu 5% drawdown. Di sini 3% drawdown Euro GBP. Oke, fine. Jadi saya pikir ini nggak ada masalah apa-apa, aman ya minggu pertama bulan Mei atau di minggu ke-18 di tahun 2023 ini. Alright. Nah, selanjutnya settingan robot. Di sini tidak ada yang berubah kecuali satu yang saya highlight. Ya, di bulan Mei saya sudah mengubah robot saya lotnya di untuk yang OctaFX 1 itu 0,05 ya, yang 100 poin itu. 0,005. Jadi ekspektasi saya akhir Mei harusnya 500 seperti itu. Nanti bulan bulan Juni begitu saldo saya sudah 6 ribuan, 6.500 berarti kalau kita tambahkan tadi. Sekarang kan saldo sudah 6.000. 6.500 berarti saya akan naikkan menjadi 0,06 ya. Ya, tapi saya juga akan nambah juga lagi mungkin sekitar sekitar 10 juta. Nah, kalau dia 7.000, saya lagi mikir-mikir apakah saya langsung loncat ke 0,07 atau saya akan bertahap 0,06. Nanti kita akan lihat sama di akhir bulan, masih lama. Biarkan saja robotnya bekerja dan kita akan update setiap minggu, ya. Alright, untuk setting account tidak ada yang berubah, masih sama 1 menit, leverage 500 ini, kemarin saya berpikir apakah mungkin saya harus ubah ke 200 karena nampaknya, menurut customer service itu saya sudah harus, segera sebelum nanti diubah otomatis oleh Oktaforex dan ternyata sampai saat ini sih sudah sudah sampai 6.000 masih 500 masih boleh saya transaksi. Jadi kelihatannya apa yang tertulis dalam kontrak saya, kontrak saya dengan Oktaforex itu bahwa sampai $35.000 saya masih boleh memakai leverage 500. Di atas $35 leverage saya akan diturunkan secara otomatis 200 ke 200. Nah, maka nanti saya akan hati-hati begitu sudah di 30.000 ya. Tapi itu kan masih lama, jadi saya akan fokus saja pakai 500 saja terus. Mudah-mudahan ini, apa namanya, benar-benar masih 500 ya, sampai $35.000 nanti total tabungan saya. Oke, selanjutnya aturan investasi tidak ada yang berubah, nanti post saja videonya kemudian dibaca. Dan ya, seperti itu ya, Bapak Ibu, Kakak adek, Om Tante sekalian, update dari saya. Mungkin untuk kali ini saya tidak akan, memperlihatkan, akun chart chart perdagangan, cukup disamerikan saja dan, ya karena sama saja ya. Jadi kalau kita lihat chart perdagangan juga sama saja hasilnya, karena itu summary-summary semua yang saya tampilkan di sini tuh ambil semua dari, chart-chart perdagangan. Oke, semoga bermanfaat Kakak adik, Bapak Ibu, Om Tante sekalian. Sampai ketemu lagi.